Oke. Ya, saya juga nih jadi memberikan penghargaan atas prestasi kerja itu salah satunya bisa memberikan pujian. Itu apa namanya, penghargaan yang paling simpel tapi bisa membuat karyawan senang ya kan. Orang kan pasti senang kalau misalnya pekerjaannya dipuji, bagus, bisa apa. Otomatis kalau ada karyawan diberi penghargaan, mereka akan lebih semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Terus menjamin supervisi yang baik, yaitu juga jadi hubungan antara karyawan dengan supervisor atau dengan manajer itu harus baik. Jangan sampai manajer atau supervisor nggak membantu karyawan, malah misalnya menghambat atau justru semua kerjaan dikasihkan ke karyawan, nanti kalau misalnya ada apa-apa nggak mau bantu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus supervisi harus dijalankan dengan baik. Terus merumuskan secara jelas tanggung jawab karyawan ya, jadi jangan sampai karyawan itu bingung tanggung jawabnya itu sampai semana. Jadi kerjaannya itu mencakup apa itu harus jelas, supaya mereka jelas ketika mengerjakannya, jadi nggak ragu-ragu. Terus juga ada desain tugas. Jadi kan tugas itu didesain, maksudnya diatur agar tiap-tiap karyawan itu memiliki tugas masing-masing yang sesuai dengan porsinya. Jadi ini spesialisasi tenaga kerja, tiap-tiap keahlian masing-masing karyawan diberikan dengan tugas yang sesuai dengan keahlian mereka. Tapi kadang-kadang juga kita bisa melakukan pengembangan tugas, yaitu memperluas tugas. Misalnya satu tugas bisa dibagi ke beberapa orang, terus itu biar bisa nggak monoton kerjaannya. Terus perputaran tugas itu juga job rotation. Mungkin tanggung jawabnya pertama ada proyek apa dikasihkan ke karyawan ini, terus mungkin ada yang lain diberikan ke karyawan lain, tapi tetap dalam satu lingkup pekerjaan yang sama. Jangan sampai misalnya ada di bagian produksi, ya berarti kerjaan yang mereka handle ya tentang produksi. Nggak mungkin orang produksi dikasih pekerjaannya orang marketing, kan nggak bukan keahlian mereka. Jadi tetap dalam satu lingkup yang sama, tapi tugasnya itu bisa dirotasi. Jadi masing-masing misalnya dalam satu departemen produksi ada 3 staf yang berbeda. Nah, misalnya untuk memproduksi pemesanan pertama dipegangkan ke staf yang satu, terus nanti untuk ada pesanan lagi staf 2 yang tanggung jawab, seperti itu perputaran. Terus pengayaan tugas itu juga menambah tugas, jadi hampir sama dengan memperluas tugas. Jadi intinya biar karyawan memiliki pengalaman yang lebih dalam menjalankan suatu tugas. Terus pemberdayaan pekerja di sini maksudnya memberikan karyawan tanggung jawab, memberikan karyawan kebebasan untuk istilahnya dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi mendelegasikan tugas, mereka bebas melakukannya dengan apa yang mereka mau, selama itu nggak menyimpang dari standar-standar kerja yang ada. Itu pemberdayaan. Jadi diberi kebebasan dalam menjalankan tugas mereka. Juga diberi kebebasan misalnya ikut andil dalam pengambilan keputusan, itu. Jadi kan biasanya karyawan kan lebih merasa senang dan punya andil kalau mereka diberi kesempatan ikut andil dalam pengambilan keputusan. Jadi saya pendapat mereka juga ditanya, menurut Anda seperti apa misalnya ada suatu masalah. Nah, itu kan termasuk salah satu pemberdayaan kerja. Terus kepercayaan diri dalam kelompok itu juga kan kadang-kadang kita bekerja dalam kelompok. Nah, itu gimana caranya itu bisa meningkatkan kepercayaan diri karyawan, seperti itu. Nah, di sini faktor psikologis dalam desain tugas, skill variety, job identity, job significance, autonomi ini jadi kebebasan dalam mengerjakan kerjaan. Terus job significance, feedback itu mendapatkan misalnya kan karyawan sudah bekerja pasti kan ada hasilnya. Nah, itu dari sisi manajer bisa memberikan feedback, kira-kira pekerjaan Anda seperti ini, kurangnya seperti apa. Itu hampir sama kayak performance evaluation. Jadi setelah dievaluasi misalnya ya pekerjaan sudah dievaluasi, ternyata karyawan
ada yang kurang, nah itu diberi masukan oleh atasan, nah itu feedback di situ. Skill variety berarti skillnya bermacam-macam, terus identitas jobnya berbeda-beda, terus job significance, jadi mengerjakan suatu tugas yang pas sesuai dengan pekerjaannya. Ini di sini ini ada grafiknya, jadi spesialisasi tugas, perluasan tugas, pengayaan, pemberdayaan, sama percaya diri dalam kelompok. Jadi semakin tinggi itu berarti mereka semakin punya andil dalam tugas mereka. Jadi kayak keputusan itu lebih, mereka bisa melakukan pengambilan keputusan sendiri. Ini meningkatnya kontribusi bagi organisasi akibat rasa percaya diri karyawan tinggi dan rasa tanggung jawab karyawan makin kuat. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang tertinggi ini itu. Jadi penting ya, jangan, walaupun kita di sini berbicara tentang produksi kan, tapi tetap produksi butuh karyawan, jadi tetap butuh kita kelola dengan baik. Sampai sini kamu ditanyakan tentang kegiatan belajar 1. Sudah selesai untuk kegiatan belajar 1. Iya, ini efisiensi itu pemborosan. Jadi kan intinya kita bekerja itu untuk mencapai efisiensi dan efektif. Bekerja secara efisiensi dan efektif itu dua hal yang penting. Ada mau ditanyakan lagi? Halo? Kalau nggak ada, saya masuk ke kegiatan belajar 2 ya. Saya yang di modul 9 itu materinya lumayan banyak. Jadi kalau kegiatan belajar 2 tentang pengukuran kerja dan metode pengukuran kerja. Jadi kan kayak saya tadi bilang, setiap pekerjaan ada standarnya yang harus dicapai. Jadi misalnya kalau produksi, misalnya satu mesin standarnya dalam waktu sekian bisa menghasilkan berapa produk. Nah itu bukan ada ukurannya, itu harus dicapai. Misalnya juga karyawan dalam waktu berapa menit harus menghasilkan apa, misalnya misalnya memasukkan bahan mentah awal, itu waktu yang diperlukan untuk memasukkan bahan mentah awal itu berapa menit, itu harus ada standarnya. Pengukuran kerja itu adalah penerapan teknik yang didesain untuk menetapkan waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja yang sudah cakep dan ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat prestasi yang sudah ditentukan pula. Itu tadi ya kan, jadi kita harus, karena kan kalau kerja itu kan tadi butuh efektif dan efisien, makanya perlu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi kalau bisa dikerjakan dalam waktu misalnya 1 menit, kenapa kok harus kita mengerjakan dalam waktu 2 menit? Itu kan namanya pemborosan. Jadi kan kok saya 1 menit itu kita bisa menghasilkan, misalnya bisa menghasilkan 10. Nah tapi kenapa kok kita menghasilkan 10 itu dalam waktu 2 menit, padahal kalau misalnya bisa kita kerjakan dalam waktu 10 menit, di 2 menit kita sudah bisa menghasilkan 20, ya kan. Nah itu supaya lebih efisien. Pengukuran kerja itu pengamatan atas waktu yang digunakan operator untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi kan kalau produksi itu kan karena ada alurnya ya kan, misalnya dari awal sini pindah ke mesin berikutnya, pindah lagi. Nah itu kan ada waktu-waktunya. Terus penilaian atas ketekunan pekerja, walaupun mesin yang menjalankan kan tetap kayak saya tadi bilang, yang mengontrol dan mengendalikan adalah pekerja. Jadi harus tekun, tetap diawasi mesinnya, dan sampai mesin jalan tapi ditinggal tidur. Nanti kok ada apa-apa kan gawat. Terus penilaian atas kebutuhan kelonggaran waktu untuk istirahat dan keperluan pribadi lainnya, sama analisis dari data real untuk menetapkan waktu standar dalam penyelesaian suatu pekerjaan.